Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Pembalak liar ditangkap beserta kayu ilegal. Puluhan warga menyegel kantor Desa Nambo sebagai protes kepemimpinan kepala desa. Warga komplek perumahan Kalukubula dihebohkan dengan penemuan mayat yang sudah membusuk. Warga kompleks perumahan BTN Kelapa Permai, Desa Kalukubula, Kabupaten Sigi dihebohkan dengan penemuan mayat pria Parubaya Minggu malam. Pria berinisial H tersebut ditemukan warga sudah tak bernyawa di atas kursi. Penemuan jasad tersebut berawal dari kecurigaan warga yang mencium aroma tak sedap yang berasal dari sebuah rumah warga. Karena penasaran, sejumlah warga mendekati rumah itu. Namun karena pintu terkunci, akhirnya nekat membobol rumah tersebut. Akhirnya ditemukan jasad laki-laki dalam kondisi membusuk dengan posisi terbaring di atas kursi. Warga sontak terkejut dan langsung melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi langsung melakukan evakuasi terhadap jenazah. Menurut keterangan warga, korban sudah hampir sepekan tak terlihat keluar rumah. Itu tante tadi mengaku bahwa bilang itu saya keluarganya dobrak saja, makanya kita dobrak, pas dobrak, pas begitu teman masuk, pas kita senter sudah dilihat sudah itu si mayat ada di kursi sofa. Nah, kalau itu perkiranya sih belum tahu sih, cuman kalau untuk hari ya, sekitar begitu, sekitar 8 hari, semingguan lah. Warga menduga H meninggal dunia karena sakit. Namun pihak Polres Sigi saat ini melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya pria Parubaya tersebut. Sejumlah saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan. Syahrul Cahya melaporkan dari Kabupaten Sigi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai mencairkan beasiswa kepada puluhan mahasiswa kurang mampu. Setelah melalui proses verifikasi dan validasi berlapis, sebanyak 20 mahasiswa menerima pencairan tahap pertama langsung ke rekening masing-masing. Senin 21 Juli 2025, tahap kedua menyusul dengan total sebanyak 267 mahasiswa yang datanya telah dinyatakan sah dan valid oleh Biro Kesejahteraan Rakyat. Proses verifikasi dilakukan lintas instansi termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dukcapil. Biro Kesra bertugas memvalidasi dan menerbitkan SK Gubernur sebagai dasar pencairan bantuan dana UKT. Sempat terjadi pengembalian data pada gelombang sebelumnya karena sejumlah dokumen dinilai belum lengkap. Pemerintah memastikan proses dilakukan hati-hati agar tepat sasaran dan bebas penyalahgunaan. Tugas kami adalah menerima dokumen yang telah diverifikasi baik Dikjar, Dukcapil maupun Dinas Sosial. Setelah pendaftaran maka dilakukan verifikasi. Setelah semuanya sudah terpenuhi, maka Biro Kesra menerima dokumen tersebut lewat berita acara yang menunjukkan bahwa telah melalui verifikasi. Bantuan pendidikan ini disambut antusias mahasiswa. Mereka mengaku beasiswa ini membantu meringankan beban UKT yang selama ini menjadi beban keluarga. Pemerintah memastikan pencairan akan dilakukan secara bertahap seiring kelengkapan dokumen yang masuk dan lolos validasi. Karena adanya ini, saya bisa melanjutkan lah. Karena terus yang tadinya saya putus asa lah untuk cari beasiswa dan salah satunya ada bantuan beasiswa Bardi Cerdas dari Sulawesi Tengah yang diprogramkan oleh Bapak
Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur sangat membantu kami dan teman-teman. Karena ini sangat-sangat membantu untuk para mahasiswa ataupun calon mahasiswa baru yang ingin mendaftar di perguruan tinggi yang mungkin terhalang oleh faktor ekonomi. Jadi dengan adanya program ini, saya berharap banyak mahasiswa ataupun mahasiswa baru yang ingin mendaftar di semua universitas yang dia inginkan itu bisa terwujud dengan adanya program ini. Semester 3 nanti. Total sementara, lebih dari 49.000 mahasiswa telah dinyatakan lolos seleksi awal, namun baru sekitar 7.300 yang mengunggah dokumen lengkap. Peserta diimbau segera melengkapi berkas agar kesempatan menerima beasiswa tidak hangus. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Kabupaten Sigi dikenal memiliki keragaman budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal. Keragaman ini menjadi warisan leluhur yang terus terjaga oleh masyarakat, khususnya yang berdiam di wilayah Danau Lindu. Untuk merawat tradisi ini, pemerintah Kabupaten Sigi setiap tahun menyelenggarakan kegiatan Festival Danau Lindu. Kegiatan ini dipusatkan di Desa Tomado, Kecamatan Lindu. Beragam kegiatan digelar selama beberapa hari, mulai dari tarian, kesenian, hingga tradisi upacara adat. Festival Danau Lindu tidak sekedar tradisi tahunan dan pesta budaya, melainkan momentum untuk mempromosikan kearifan lokal, keindahan alam, dan keanekaragaman seni budaya dan tradisi. Kegiatan ini juga mengedukasi publik untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan identitas lokal di wilayah Kecamatan Lindu. Kita masyarakat Lindu mau dikenal sebagai hutan yang masih asri, lingkungan yang masih terjaga, ada danau di ketinggian, dan kami dilindungi oleh Taman Nasional Lore Lindu. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi menyampaikan jika Festival Danau Lindu telah menjadi agenda tahunan dan optimis event tersebut bisa masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara tahun 2026. 2025 masuk Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata. Harapannya tentu di tahun 2026 dan seterusnya, karena ini membutuhkan energi dan ide-ide kreatif untuk menjaring dari sekitar 400. Sejak pertama kali digelar tahun 2009, Festival Danau Lindu selalu dinanti masyarakat Kabupaten Sigi. Bahkan pengunjungnya banyak yang datang dari Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan sekitarnya. Mereka takjub dengan pesona Danau Lindu dan alam di sekelilingnya. Festival kali ini itu sangat luar biasa, banyak pengunjung yang datang, terus keamanan sini sangat rapi, terus sungguh-sungguh luar biasa. Festival Danau Lindu diharapkan tidak hanya menjadi ajang promosi pariwisata dan budaya lokal yang bisa menarik wisatawan lokal hingga mancanegara. Selain itu, event ini juga bisa membantu menghidupkan ekonomi lokal. Julianus Kay melaporkan dari Sigi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom puasi, tabe.